Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lihat screen Ibu ya. Halo, sudah bisa lihat screen saya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, sekarang ada enggak yang mau ditanyakan? Ini bahasan dengan Ibu ini, ya. Yang Ibu share kemarin itu ada introduction dan pharmacokinetic model. Nanti pertemuan kedua akan ada ini, one compartment model. Ya. Nah, ini ada yang mau ditanyakan di slide ini? Halo. Halo, siapa yang mau bertanya? Silakan. Bisa lihat wajah Anda. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Aisyah BP 3006. Central compartment itu maksudnya gimana ya, Bu? Bentar dulu, Ibu nggak bisa lihat wajahnya nih. Ini cara. Screen Ibu masih bisa dibaca kan ya? Masih. Nah, Aisyah ya. Yang mana Aisyah nggak ngerti? Kompartemen ya? Hadir, Bu. Mengenai kompartemen. Iya, Aisyah. Aisyah, ulang lagi Iya, Bu. pertanyaannya. Central compartment. Oke. Saya nggak bisa slide show ya. Kenapa? Karena nggak bisa lihat wajah Anda itu seperti bicara sama siapa, itu nggak bisa, Ibu. Nah, jadi kita kinetik judulnya ya. Dulu waktu farmasi fisika 2, kita kan juga belajar mengenai kinetik. Ingat ya, perubahan kadar obat dalam sediaan. Karena kadar obat berubah, kenapa? Karena dia tidak stabil atau terurai. Nah, pada mata kuliah ini namanya kinetik juga, farmakokinetik. Melihat perubahan kadar obat dalam tubuh. Ya. Nah, kalau dalam sediaan kita kan tahu apa isi setelah dalam sediaan atau komposisi dari formula. Tapi dalam tubuh yang begitu kompleks, banyak organ, banyak reseptornya ada dalam sel, miliaran sel dalam tubuh kita. Gimana kita bisa mengikuti perubahan kadar obat dalam tubuh? Jadi perubahan kadar obat dalam tubuh itu karena dia didetoksifikasi atau dieliminasikan, ya, dikeluarkan, makanya kadarnya obat itu dalam tubuh pasti turun. Nah, untuk menyederhanakan, jadi kita perlu asumsi. Untuk menyederhanakan model matematika kinetika dalam tubuh, maka dibuatlah satu model kompartemen, ya. Nah, tapi di sini dulu yang beda ya, fase biofarmaseutik itu obatnya sampai dia sebelum masuk diabsorpsi ke dalam sirkulasi sistemik itu biofarmaseutik. Nah, begitu dia masuk sirkulasi sistemik melalui absorpsi itu farmakokinetik sampai dia ketemu reseptor. Kalau dia ketemu reseptor itu farmakodinamik, ya. Oke, nah ini fasenya. Kemudian jadi kadar obat dalam tubuh itu yang memberikan efek, ya, efek terapi apabila kadarnya dalam tubuh itu berada dalam ambang terapeutik ini, therapeutic range, antara minimum effective concentration dengan minimum toxic concentration. Ya, ini kadar dalam mana? Kadar obat dalam plasma atau serum yang kita tentukan. Nanti kenapa bisa untuk apa kita tentukan kadar obat dalam plasma ini? Kita mau obat itu kan kadarnya selalu cukup dalam darah. Untuk apa? Untuk bisa memberikan efek sehingga penyakit pasien sembuh.
Oleh sebab itu, kita harus mempertahankan kadar obat yang berada dalam rentang ini, maka kita harus tahu laju eliminasinya, dosisnya yang diberikan sampai kita mendesain nanti frekuensi berapa kali sehari. Jadi obat itu mau diberikan sekali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, sangat ditentukan oleh laju eliminasi. Nah, itu pentingnya farmakokinetik, ya. Nah, jadi obat kalau kadarnya dalam darah di bawah mEC, dia nggak berefek. Kalau kadarnya di atas mTC, dia akan mulai muncul gejala-gejala toksik. Ya, nah kemudian pada saat berada dalam terapeutik Indo, dia memberikan efek yang diinginkan, efek terapi, juga efek samping. Efek samping adalah efek yang tidak diinginkan atau efek selain efek terapi, tapi pada dosis terapi. Ya, nah ini yang harus kita. Nah kemudian setiap kita mau registrasi obat baru di Indonesia, di seluruh dunia, industri harus melaporkan uji BABE. Itu sudah belajar dengan Pak Salman ya, Aisyah? Nah, BABE itu bioavailability atau ketersediaan hayati. Ada yang tahu apa definisinya ketersediaan hayati itu? Ada pengalaman dengan nilainya, Pak? Bagaimana nilainya walaupun nilainya bagus gimana? Halo, siapa yang tahu apa pengertiannya BA itu? Ya Bu, boleh izin menjawab Bu? Ya, namanya siapa? Nggak kelihatan di layar Bu. Anissa Rahman Bu. BP? BP 2036 Bu. Oke. Lanjut. Jadi Bu, kalau menurut sepengetahuan saya, jadi kalau bioavailability itu jumlah kadar obat di dalam darah yang dapat memberikan efek terapeutik begitu Bu. Oke, terima kasih Anissa. Jadi bioavailability itu ada 2 parameternya, 2 pengertian, 2 intinya, keywordnya. Jumlah obat yang diserap dan laju. Jadi laju dan jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik. Itu yang bioavailability. Ya, nah jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik ditandai dengan AUC parameternya. AUC adalah area under the curve ya, luas area di bawah kurva antara konsentrasi dalam waktu ini AUC. Kemudian kalau yang laju itu ada Cmax dan Tmax. Jadi 3 parameter farmakokinetik ini menentukan bioavailability. Karena ketersediaan hayati itu adalah laju dan jumlah obat yang masuk ke dalam darah untuk bisa nanti dibawa ke reseptor. Ya. Jadi kenapa pemerintah mewajibkan semua obat yang mau mendapatkan nomor registrasi di Indonesia harus ada profil BABE-nya? Karena banyak obat yang secara in vitro efeknya bagus. Contoh antibakteri. Anda sudah belajar mikrobiologi ya. Kita di cawan Petri itu kita biarkan bakteri dalam media agar kemudian kita kasih antibiotik. Daerah hambatnya sangat bagus. Belum tentu nanti kalau kita bikin sediaan diminum atau diinjeksikan memberikan efek antibakteri yang sama dengan itu. Bisa hilang dia, nggak ada efek sama sekali. Kenapa? Karena nasib obatnya di dalam tubuh. Ya, tidak semuanya sampai ke dalam darah. Apa sebabnya? Apa penyebabnya kalau dia tidak semua sampai ke dalam darah? Bisa saja pada saat kita telan misalnya secara oral, dia itu terurai, diuraikan oleh enzim dalam lambung, diuraikan oleh asam dalam lambung, atau dia teroksidasi, gitu ya, sehingga tidak sampai dalam darah. Nah, oleh sebab itu, setiap obat harus ada BA, DE. Nah, BA itu Cmax dan Tmax. Nah, kuliah kita sekarang nanti untuk mencari parameter ini, Cmax, Tmax, dan AUC, karena merupakan gambaran dari bioavailability obat dalam darah. Ya. Nah, kemudian pertanyaan Aisyah tadi, apa model kompartemen gunanya? Ya. Sama dengan yang tadi ya. Jadi onset ya, ada 2 secara farmakologi, ada onset time,
ada duration of action. Kalau onset time ini yang laju tadi, laju obat sampai ke sebuah sistem itu kecepatan dia memberikan efek. Ya. Kemudian duration ini lama terapi. Lama terapi mulai dari kadarnya masuk NEC sampai dia berkurang ya. Kalau kita tidak minum obat lagi berikutnya, tentu kadarnya menurun terus, itu yang duration of therapy. Nah, sekarang sebetulnya dalam pengobatan kita ingin mempertahankan kadarnya berada dalam therapeutic window ini selalu, ya. Maka kita minum obat lagi, banyak obat ada yang 3 kali, 4 kali sehari. Ya, nanti lebih lanjut nanti di farmakokinetik klinik kita belajar yang berganda. Sekarang kita coba lihat satu macam ya. Ya, jadi onset time, ini duration of action. Nah, ini sebelum kita sampai kepada apa namanya pertanyaan Anissa yang model kompartemen itu ya. Nah, ini absorpsi, distribusi, eliminasi kan perpindahan tuh. Perpindahan kita bicara tentang perpindahan obat dari satu cairan. Misalnya kita sederhananya kita minum tablet. Tablet itu terdisolusi dalam lambung, cairan lambung. Nah, sekarang yang namanya absorpsi, bagaimana zat aktif dalam tablet yang dalam cairan lambung tadi berpindah ke pembuluh darah. Gimana caranya? Nah, dia akan menembus membran sel pembuluh darah yang ada di dinding lambung. Ya. Nah, dia berpindah. Nah, proses perpindahan dari antar cairan satu ke cairan lain itu difusi pasif. Jadi semua proses dalam tubuh kita secara alami adalah proses difusi pasif. Ya, makanya nomor 1 di sini simple diffusion. Nah, tapi tidak semua obat bisa mengalami difusi. Contoh, nanti ada obat-obat yang bersifat ion seperti ada kalium ya, kita butuh kalium kalau untuk yang gangguan gangguan mineral ya, gangguan elektrolit dalam tubuh, butuh kita kasih kalium. Kalium itu tidak bisa berdifusi melalui membran sel, tapi dia melalui ada nanti pompa Na, pompa K ini contohnya. Jadi ini beberapa cara ya, ada melalui eksositosis, ada fagositosis ya. Nah, yang paling umum ini, ya, yang paling umum itu yang passive diffusion itu seperti ini. Jadi obat terlepas dari tabletnya ya, terdisolusi. Makanya dia mesti terdisolusi dulu dengan Pak Salman belajar bagaimana kita meningkatkan laju disolusi obat. Karena kalau dia sudah terdisolusi, dia bisa menembus membran. Ini yang difusi pasif. Nah, kalau untuk yang ini biasanya agak lipofil ya. Kenapa? Karena membran sel kita ini double layer fosfolipid agak lipofil. Nah, untuk obat-obat tertentu yang bersifatnya hidrofil, nah, mereka harus ada carrier mediated active transport. Jadi ada energi yang dibutuhkan untuk memindahkan obat itu dari tempat dia diberikan ke dalam darah. Nah, ini untuk yang Na, yang ion-ion tadi, atau yang polar gitu. Obat itu kalau ukurannya kecil dia bisa berpindah melalui pori. Nah, 3 jalur ini yang utama ya, untuk bagaimana obat itu berpindah-pindah dari cairan satu ke cairan lain. Nanti kalau ke reseptor, contoh paracetamol. Paracetamol itu kan antipiretik ya. Nah, reseptornya ada di hipotalamus. Hipotalamus pusat pengatur suhu tubuh. Nah, di reseptor itu ada di dalam sel, ada dalam cairan sel atau inti sel. Jadi nanti obat itu berpindah-pindah dari darah, dia akan dibawa ke sel otak, berpindah dari darah dulu ke cairan intrasel mungkin atau ekstrasel otak misalnya. Dari cairan ekstrasel otak berpindah ke intrasel otak. Kemudian baru berpindah ke inti sel, di mana dia bisa ketemu dengan zat yang namanya hipotalamus. Nah, untuk berpindah-pindah tadi itu dia butuh proses seperti itu. Ya, nah untuk menyederhanakannya lah makanya perlu model farmakokinetik. Jadi silakan ini baca nanti. Nah, karena dia mengikuti difusi yang paling besar itu maka ikut hukum fix ya. Kalau ada yang bertanya apa itu persamaannya hukum fix yang kita gunakan. Ini yang bentuk terion tidak bisa lewat karena hidrofil yang bisa menembus membran itu adalah bentuk molekul ya. Silakan dibaca aja nanti. Nah, ini menunjukkan
bagaimana obat itu berpindah dari tempat pemberiannya ke dalam darah. Pertama ini yang paling umum intravena. Intravena ini ada dua ya. Dosis bolus sekali besar sekali ini ada infus. Infus ini perlahan-lahan per menit. Saya 2 tetes per menit. Ya. Jadi tidak ada absorpsi di sini. Dia langsung masuk ke pembuluh darah, langsung dibawa ke jantung. Ya. Dari jantung nanti dia diedarkan ke seluruh tubuh, didistribusikan sampai ketemu reseptor. Ya. Kemudian dia kalau sampai ke hati dia ketemu enzim langsung di metabolisme, nanti dengan Pak Muslim belajar. Sampai ke ginjal dia diekskresikan, nanti dengan Bapak dengan Pak Muslim. Jadi Ibu mengajarkan absorpsi dan distribusi saja ya. Nah kemudian ini ada transdermal pakai koyo, contohnya bayi-bayi fever ya, yang ditempel di kening anak, isinya paracetamol. Di kening, tapi dia kan sistemik, tidak untuk lokal, dia harus ketemu transdermal maksudnya. Jadi dia masuk ke sini melalui kulit, masuk ke cairan sel kulit, nanti dia akan langsung masuk ke dibawa ke pembuluh darahnya, dibawa ke jantung. Kalau di sini untuk masuk ke dalam pembuluh darah, dibawa ke jantung bisa juga, atau ketemu dibawa ke thalamus langsung. Nah, kemudian kalau sebutan seperti insulin, ya insulin ada pulpennya dirancang dia untuk pasien yang suntik sendiri. Ini sebutan. Sebutan itu kita suntikkan obatnya ke dalam cairan sel. Dari cairan sel yang di bawah kulit ini dia akan berpindah ke pembuluh darah. Di sini dibawa ke jantung untuk didistribusikan. Nah ini intramuskular. Intramuskular contohnya vaksin, ya, yang disuntik di sini di bahu dan di paha gitu, intramuskular. Jadi dia obat disuntikkan ke cairan sel otot untuk kemudian berpindah dari cairan sel otot ke dalam pembuluh darah yang melalui obat itu dibawa ke jantung. Nah yang paling umum adalah obat tablet per orang. Ini ditelan masuk ke dalam lambung. Ya. Nah dalam cairan lambung dia terdisolusi. Dia berpindah dari cairan lambung ke pembuluh darah ini yang mengaliri dinding lambung. Nanti bisa ada yang dibawa ke usus, nanti ada yang nanti dibawa ke hati. Ini namanya first pass metabolism. Metabolisme lintas pertama, ada yang dibawa nanti ke jantung, didistribusikan. Nah, kalau pemberian secara nasal, ada yang disemprotkan ya, obat asma, obat COVID, itu ada yang disemprotkan ke hidung atau ke mulut. Jadi partikel-partikel obat disemprotkan masuk ke hidung, langsung ke paru-paru dia. Contohnya, paru-paru nanti langsung dibawa ke jantung, ini cepat ini efek obat. Ya makanya untuk asma, orang yang susah nafas lebih cepat kalau kita kasih nasal spray. Ya karena dia nggak harus masuk ke lambung dulu, dia bisa langsung masuk ke paru-paru, langsung ke jantung, dan nanti paru-paru ada reseptornya. Dan kemudian ada tablet sublingual ya di bawah lidah atau bukal di apa antara gigi sama gusi dengan pipi. Ini dia terdisolusinya di cairan ludah, air ludah berpindah dari air ludah ke pembuluh darah di bawah lidah. Ini dia masuk langsung ke jantung untuk didistribusikan. Ini biasanya obat jantung, yaitu isosulfit dinitrat. Kenapa kita tidak ditelan obatnya? Karena kalau ditelan dia mengalami metabolisme lintas pertama. Ya, makanya kita hindari, maka dia langsung dibawa ke jantung. Kemudian terakhir ini, obat yang diberikan secara rektal, vaginal, ya, ada untuk ini, ada untuk sistemik, ya. Jadi dia terdisolusi di dalam mukosa. Nah, masih ada yang ngunyah-ngunyah. Tadi Ibu sudah bilang tidak boleh makan, tidak boleh ngunyah-ngunyah karena mengganggu, tidak sopan, mengganggu pemandangan. Ya. Jadi melalui rektal obat itu terdisolusi di mukosa rektal atau di mukosa vaginal, cairan kental ya, dan berpindah ke pembuluh darah yang ada di rektal atau vaginal tadi langsung dibawa ke jantung. Makanya ada obat kejang kalau anak-anak kejang ya, anak bayi kejang, ada obat anti kejang, anti konvulsan itu dan obat demamnya melalui supos. Tapi Anda bertanya apa hubungannya obatnya untuk mengatur susunan saraf pusat di kepala reseptornya? Masa diberikan di rektal? Ya bisa, karena dia diserap di sini masuk ke jantung, dari jantung diedarkan sampai ke reseptornya di susunan saraf pusat. Oke, kita lanjut ya.
sampai menjawab pertanyaan Aisyah tadi. Nah, ini Bu jelaskan sedikit metabolisme lintas pertama. First pass metabolism. Ini sering tidak kita harapkan. Kenapa? Kalau namanya first pass lintas pertama, maksudnya obat itu belum berefek lagi, belum ketemu reseptor, tapi dia sudah sampai ke hati. Kenapa? Antara lambung kita dengan hati itu ada namanya vena porta. Jadi kalau sebagian besar obat kalau tidak diserap di lambung ya, dia itu dibawa ke usus. Nah, ada sebagian kecil obat yang dari lambung ini langsung ke hati, di hati langsung di metabolisme oleh enzim. Makanya ada isosorbic nitrat, glycerol trinitrat obat jantung itu dia mengalami first pass metabolism. Makanya kita hindari jalur yang oral ditelan, kita taruh di bawah lidah ya supaya efeknya cepat. Nah, ini yang model tadi yang ditanyakan Aisyah ya. Jadi model farmakokinetik seperti Ibu bilang tadi, kita buat untuk menyederhanakan tubuh kita. Menyederhanakan tubuh kita ini supaya kita bisa membuat persamaan yang bisa kita menghitung laju berkurangnya kadar obat dalam tubuh persatuan waktu, sehingga kita tahu kapan kita harus minum obat berikutnya. Ya, makanya farmakokinetik ini sangat penting. Kenapa? Obat diberikan 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari. Ada obat yang dosisnya sekali seminggu. Itu ditentukan oleh profil farmakokinetik. Terutama tes tengah eliminasi atau konstanta eliminasi. Nah, untuk bisa menghitung itu kita harus membuat model. Jadi model farmakokinetik itu ada 2, model tertutup, model terbuka. Itu model kompartemen 1, model kompartemen 2. Kenapa dibuat seperti ini? Nah, ini yang terbuka ini mengibaratkan organ pengeliminasi obat kita. Apa itu hati dan ginjal? Pada pasien yang hati dan ginjalnya bagus, obat itu kan pasti dikeluarkan ya, didetoksifikasi. Itu model kompartemen terbuka. Kalau ini pasien yang gagal ginjal atau gagal fungsi hati, ya, ini tertutup, ini nggak normal. Nanti kita pelajari pada saat farmakokinetik klinik semester depan insya Allah. Ya, bagaimana kita menyesuaikan dosis obat pada kondisi tertentu. Sekarang kita belajar yang terbuka aja dulu, yang lebih gampang. Kemudian ini tertutup, ini terbuka. Nah, kenapa pula ini ada 2 kompartemen? Ya. Kalau 1 kompartemen umumnya obat itu model 1 kompartemen. Ya. Kenapa? Kalau obat itu dia berada lebih banyak dalam cairan tubuh, kemudian reseptornya ada di organ-organ penting. Jadi ada tabel itu nanti ditampil di slide ini ya, mana saja organ-organ yang dialiri oleh banyak darah, maka obat itu termasuk model 1 kompartemen. Jadi kinetika order 1 aja lebih mudah kita menghitung kadarnya. Nah, ada obat yang pertama dia itu sifatnya tidak terakumulasi dalam cairan tubuh, tapi lebih ke jaringan. Misal jaringan lemak ya, jaringan lemak seperti diazepam, itu dia punya afinitas kuat terhadap lemak, maka jaringan lemak itu sedikit ya aliri darah. Itu termasuk kompartemen perifer. Kalau organ yang umumnya dialiri darah banyak, itu organ penting kita, jantung, otak, ginjal, paru-paru, kulit, itu kompartemen sentral namanya. Ya. Nah, yang kedua tadi itu contohnya lemak ya, yang terakumulasi di jaringan yang jarang dialiri. Yang kedua, yang reseptornya ada di organ yang jarang dialiri darah. Contoh infeksi tulang. Ya, tulang termasuk kompartemen perifer karena tidak banyak dialiri darah. Sedikit aliran darahnya. Makanya antibiotika untuk infeksi tulang itu beda dengan infeksi lain ya, jaringan lunak. Kemudian juga durasi terapinya lama. Kenapa? Untuk mencapai tulang itu dibutuhkan waktu karena dia kompartemen yang kedua dan kesekian. Ya. Nah, jadi itu yang kenapa ada model kompartemen 1, ada model kompartemen 2. Kemudian pertanyaannya gimana Bu
kita menentukan ini model 1 kompartemen 1 atau model kompartemen 2. Sama dengan OD reaksi. Kita olah datanya nanti, data antara kadar obat terhadap mampu ini menurut persamaan yang model 1 kompartemen 1 kalau lurus ya, nanti dia model 1 kompartemen. Kalau enggak lurus dia dengan model 1 kompartemen, kita coba dengan persamaan model 2 kompartemen. Kalau lurus ya dia berarti model 2 kompartemen. Kalau tidak juga berarti ada penjelasan lain. Nah, untuk S1 farmasi cukup 2 model 1 dan 2 kompartemen ini untuk berikan dasarnya. Ya. Nah, jadi model kompartemen itu ada 3 sebetulnya, mammillary, catenary, physiologic. Nanti saya akan baca di buku Scharke. Ya. Nah, yang kita pakai adalah model mammillary. Karena apa? Karena sesuai dengan yang sebenarnya terjadi dalam tubuh. Ya. Jadi model mammillary itu seperti apa modelnya? Ini kompartemen sentral. Itu organ-organ tubuh kita yang dialiri oleh banyak darah atau cairan tubuh juga termasuk darah. Umumnya obat mengikuti model 1 kompartemen. Ya. Nah, ini ada kompartemen sentral, ada kompartemen perifer. Kalau obat itu juga didistribusikan ke jaringan lain selain organ yang penting tadi. Jadi ada kesetimbangan. Jadi prinsip kesetimbangan ini sangat penting, Ananda. Kenapa? Karena contoh, Ibu kasih contoh. Paracetamol itu kan nanti dia bekerjanya di sel hipotalamus ya, di otak. Nah, kalau kita tahu kapan saya harus berikan paracetamol untuk dosis berikutnya ya, atau obat baru lah yang kita belum tahu, paracetamol kita udah tahu ya perlu gila demam. Kapan saya berikan obat ini berikutnya? Ya kita harus tahu kapan obat itu kadarnya berkurang di reseptor. Nah, kan tidak mungkin kita, Bu, kalau ingin tahu kadarnya di hipotalamus, kita harus bunuh dulu manusianya ya kan, atau hewannya. Kita kan tidak mungkin. Tapi dengan prinsip ini, dengan adanya kesetimbangan, maka kalau saat kesetimbangan tercapai, perubahan kadar obat pada kompartemen sentral itu sebanding atau sama dengan perubahan kadar obat di hipotalamus tadi. Oleh sebab itu, untuk mengetahui perubahan kadar paracetamol dalam tubuh, cukup kita ambil kadarnya dalam darah atau dalam serum, dalam plasma, tanpa harus kita ambil di hipotalamus. Ya, nah itu prinsip yang penting sekali. Kenapa kita perlu model farmakokinetik, kemudian ada kesetimbangan di mana nanti akan sangat berguna dalam memahami pengambilan sampel. Ya Aisyah, Ibu rasa sudah terjawab pertanyaan Aisyah ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, nanti kalau terputus 7 menit lagi nih waktunya, Ibu akan kasih tugas nanti Anda baca, Ibu akan kasih pertanyaan-pertanyaan, nanti diskusikan boleh di sekelas ya, untuk mengecek apakah Anda sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Nanti Ibu kirimkan ya. Ada yang mau bertanya dulu sebelum Ibu lanjut? Ini pertanyaan Aisyah. Panjang jawabannya. Silakan. Ada yang masih belum mengerti? Nah, kalau enggak gini ya, apa sih bedanya Bu model 1 kompartemen dengan model 2 kompartemen gitu ya? Nah, model 1 kompartemen taruhlah kalau badan kita di scan ya. Sebelum obat diberikan dia obatnya nggak ada dalam tubuh. Tapi begitu obat disuntikkan, kalau dia model 1 kompartemen dia langsung merata terdistribusi di seluruh tubuh kita. Nah, bagaimana kalau model 2 kompartemen? Model 2 kompartemen seperti ini. Pada saat obat sebelum disuntikan, kalau tubuh kita di-scan, ya nggak ada obatnya. Nah, begitu setelah disuntik, dia langsung terakumulasi di organ-organnya, organ-organ yang penting tadi kata Ibu, yang dialiri oleh banyak darah. Ya. Nah, kemudian setelah butuh waktu lama untuk obat itu berpindah dari, ini contohnya hati atau jantung, ini jantung atau paru-paru, ini paru-paru, berpindah dari organ ini ke jaringan perifer untuk dibawa. Nah, makanya dia perlu waktu nanti baru dia mencapai equilibrium di mana sudah merata terdistribusi ke seluruh cairan tubuh. Ya, ini modelnya ya. Nah, makanya gunanya Aisyah model 2 model kompartemen itu untuk memetakan ini. Dengan begini kita bisa hitung KA ini konstanta laju absorpsi. Nanti minggu depan kita hitung.
Nah, KI ini konstanta laju eliminasi, itu kompartemen sentral ini selalu obat masuk ke kompartemen sentral, keluar dari kompartemen sentral. Kenapa? Obat masuk ke dalam darah kan sentral, keluar dari ginjal atau hati kan kompartemen sentral. Ini jadi ada perpindahan ini bisa kita hitung. Ini rumusnya, ya. Untuk diketahui aja dulu, nanti kita dengan latihan soal kan paham. Nah, jadi karena seperti Ibu bilang tadi, kalau dia simple difusi atau difusi pasif, dia akan mengikuti kinetika O2. Ya, waktu kita tinggal 2 menit lagi. Jadi kalau terputus nanti tidak apa-apa, Ananda lanjutkan diskusinya ya. Nah, ini rumus untuk mencari volume distribusi. Nanti Ibu kasih tugas untuk bisa dijawab dan kita diskusikan pada pertemuan berikutnya ya. Nah, ini ada volume distribusi semu. Kenapa semu? Karena jumlahnya, volume besarnya itu sering lebih besar melebihi volume cairan tubuh. Tapi ada artinya, ini karena keterbatasan gitu ya, analisa kuantitatif kita. Ya. Nah, tapi ada artinya. Artinya apa? Ini contohnya. Digoksin, ya spam itu lebih dari volume distribusinya itu cairan tubuh kita cuma 60 liter, dia terdistribusi di 168 liter, 490 liter. Pertanyaannya, yang lainnya kemana Bu perginya? Nah, berarti dia lebih banyak terdistribusi ke jaringan. Gitu ya. Jadi kalau yang ini yang 3 ini kan di bawah cairan tubuh volume distribusinya, berarti dia terdistribusi hanya di cairan tubuh, dari jaringan. Oke, saya harus stop share karena sudah tinggal 1 menit lagi. Oke, kalau ada pertanyaan nanti langsung saja di WA ya. Ibu akan share nanti tugas yang harus Ananda kerjakan untuk mengecek pemahaman. Nanti kita diskusikan pada pertemuan berikutnya atau di WA. Nah, Ibu mohon untuk yang minggu berikutnya harus aktif lagi ya. Ini baru 2 yang bertanya. Aisyah sama Anissa Rahman. Ya, jadi mohon nanti dipelajari dan bikin tugas untuk diskusi minggu depan. Nah, untuk Fahri tolong di absennya tolong diisi dulu ya Google Form-nya. Nanti dikirim Fahri ke Ibu. Iya, Ada Bu, baik. pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum ditutup oleh Zoom ini?